Serigala menggigit lengan anak laki-laki itu tetapi anak laki-laki itu masih tertawa. Saat teman saya melihat kejadian ini, dia bergegas keluar sambil membawa pistol. Anak laki-laki itu berteriak padanya untuk meletakkan senjatanya. Karena anak laki-laki itu tahu bahwa serigala tidak akan pernah menyakitinya. Anak laki-laki itu sedang mendulang emas di alam liar hari ini. Tiba-tiba seekor serigala menerkam punggungnya. Kemudian serigala lain menerkam teman anak laki-laki itu lagi. Anjing di samping ingin membantu, tapi dia diikat erat dengan tali. Melihat nyawa mereka berdua dalam bahaya. Momen kritis. Untungnya, rekan lainnya tiba tepat waktu. Baru setelah itu mereka keluar dari bahaya. Dalam tembakan tadi, sayangnya serigala betina terluka. Ia merangkak dengan keras menuju lubang. Sekadar melihat anak saya yang berumur beberapa bulan. Tapi lukanya terlalu serius. Setiap langkah maju menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Saat ini, serigala kecil di dalam gua sepertinya merasakan kedatangan induknya. Ia buru-buru keluar dari check hole X. Dan induk serigala akhirnya melihat serigala kecilnya untuk yang terakhir kalinya. Namun serigala kecil sepertinya tidak mengetahui arti kematian. Dia mengira ibunya baru saja tidur. Jadi ia berbaring di atas induknya seperti biasa. Saat ini, salju lebat mulai turun di langit. Salju tebal dengan cepat mengubur tubuh ibu serigala. Dan serigala kecil itu akhirnya mengerti bahwa ibunya telah meninggalkannya. Serigala kecil menjadi yatim piatu dengan cara ini. Itu membuat tangisan sedih di tempatnya. Tapi tidak ada respon di antah berantah. Saat ini ia melihat beberapa teman. Ia hanya ingin mengikuti mereka. Namun para serigala menganggapnya masih terlalu muda dan tidak menerimanya. Sebaliknya, dia lari tanpa menoleh ke belakang. Serigala kecil yang lapar tidak punya pilihan selain terus mencari makanan di es dan salju. Tapi ada bahaya di mana-mana. Tiba-tiba ia meleset dari sasaran. Untung saja jatuh ke dalam gua es. Itu berjalan untuk waktu yang lama. Kehabisan gua es. Ketika sampai pada sungai, Jack kebetulan melihatnya. Jack bersiul beberapa kali dengan ragu-ragu. Tapi serigala kecil itu ketakutan karena peluitnya. Ia harus mengalir ke sungai lain. Dan cukup beruntung bisa melihat beberapa ikan. Tapi ia tidak tahu cara berburu. Sekalipun ikan itu ada tepat di depannya, dia tidak tahu cara menangkapnya. Ia harus minum air untuk memuaskan rasa laparnya sementara. Saat Anda datang ke tempat bersalju, ia melihat beberapa tikus lagi. Serigala kecil itu langsung mengejar tikus lapangan. Tepat saat aku hendak menangkapmu. Tikus lapangan berlari ke sarang tikus. Makanan yang sampai ke mulut keluar begitu saja. Karena lapar, ia tidak punya pilihan selain memakan buah-buahan liar dari pepohonan untuk memuaskan rasa laparnya. Namun hal ini sama sekali tidak menyelesaikan masalah kelaparan. Tiba-tiba mata serigala kecil berbinar. Ia melihat seekor kelinci tergantung di pohon. Serigala kecil tidak punya waktu untuk memikirkannya dan langsung berlari. Namun ia tidak mengetahui bahwa ini adalah jebakan yang dibuat oleh seorang pemburu. Tepat ketika mencapai kelinci dalam kegembiraan. Si kecil malang itu digantung di pohon seperti ini. Segera, pemburu datang ke perangkap. Dia memotong talinya, meraih tengkuk serigala kecil itu. Lalu ikat leher serigala kecil itu dengan tali. Dengan cara ini, dia dibawa kembali oleh pemburu. Pemburu menamai anak serigala Zia, dan mengajarkannya menarik kayu sejak dini. Untungnya itu selamat. Musim dingin berlalu dan musim semi tiba, semuanya hidup kembali. White Fang juga tumbuh besar. Ia sudah bisa menangkap ikan sendiri. Tapi itu tetap harus berhasil untuk pemburu. Jack datang ke sini hari ini. Saya kebetulan bertemu dengan White Fang yang sudah dewasa. Dia ingin menyentuh gigi putih. Tapi White Fang sepertinya sudah lama melupakannya. Tidak hanya itu. Pemburu itu memberitahunya bahwa anjing itu untuk bekerja. Mereka tidak akan pernah bisa menjadi teman manusia. Tapi menurut Jack tidak. Dia menemukan itu setiap kali malam tiba. White Fang akan datang ke sungai sendirian. Diam-diam memandangi hutan di kejauhan. Dan meratap di sana sendirian. Tampaknya hanya Jack yang bisa memahami kesedihannya. Dan saat Jack sedang berjalan-jalan, White Fang juga akan muncul diam-diam di sampingnya. Setelah dilihat oleh Jack, White Fang lari lagi. Namun kali ini White Fang kabur di waktu yang tidak tepat. Karena Jack akan bertemu dengan binatang buas. Anak laki-laki itu sedang berjalan di hutan. Tiba-tiba seekor beruang coklat melompat keluar dari belakangnya. Anak laki-laki itu lari. Tapi beruang coklat mengejarnya. Anak laki-laki itu berguling dan merangkak tanpa lupa memungut topi yang jatuh. Melihat beruang coklat itu semakin mendekat, bocah itu tidak punya pilihan selain bersembunyi di tumpukan kayu di depannya. Namun kaki belakangnya tergores oleh cakar beruang yang tajam. Meskipun demikian, beruang coklat masih menolak melepaskan anak itu. Ia terus membuang pasir di bawahnya, memasukkan kepala beruang ke dalam lubang dan mencoba memakan anak itu. Melihat bahwa trik ini tidak akan berhasil, itu terus mengguncang kayu di atasnya. Lalu masukkan kepalamu lagi, dan merobek sebagian besar pakaian anak laki-laki itu. Tepat ketika anak laki-laki itu hendak ditangkap, White Fang muncul di sebelah beruang coklat. Beruang coklat segera menyadari bahayanya. Tanpa diduga, White Fang langsung bergegas mendekat. Beruang coklat itu dengan cepat berdiri dan mengaum. Tapi White Fang nampaknya sedikit pemalu. Mulailah bergerak mundur sedikit demi sedikit. Beruang coklat itu juga bergegas menuju White Fang. White Fang bahkan kabur. Namun saat beruang coklat itu berbalik, White Fang muncul di belakangnya. Ternyata itu hanya sekedar memancing pasukan. Itu berdiri di depan anak laki-laki itu.
Apapun yang terjadi, jangan biarkan beruang coklat itu lewat. Beruang coklat itu benar-benar marah sekarang. Ia menamparku dengan cakar beruang. Tapi White Fang bahkan lebih kejam dari itu. Ia menunjukkan taringnya yang panjang. Ada keganasan di mata. Beruang coklat tiba-tiba menjadi penakut. Orang yang kejam bertemu dengan orang yang mengancam nyawa. Beruang coklat itu akhirnya berbalik dan pergi. White Fang memandang anak laki-laki yang baik-baik saja. Hanya berbalik dan pergi. Ketika anak laki-laki itu keluar dari tumpukan kayu, masih merasa luar biasa tentang petualangan tadi. Sebelum berangkat, dia meletakkan sepotong daging di depan White Fang sebagai tanda terima kasih. Dan taring putih. Saya juga diam-diam menyaksikan anak laki-laki itu pergi dari pantai. Anak laki-laki itu pindah ke sebuah rumah kayu. Dan White Fang masih bekerja untuk pemburu. Tapi pada hari ini, 3 pelatih anjing melihat White Fang lewat. Mereka bisa melihat sekilas nenek moyang serigala White Fang. Jadi mereka memanfaatkan kepergian pemburu itu. Dia menghasut anjingnya untuk menyerang langsung ke White Fang. Hanya 1 putaran. White Fang membunuh anjing itu. Tapi inilah yang mereka bertiga inginkan. Ketika pemburu itu kembali, mereka langsung mendatangi pemburu untuk mengganti kerugian. Jika tidak, bawa dia ke kantor polisi. Agar tidak menimbulkan masalah. Pemburu itu menyerahkan White Fang kepada mereka dengan mudah. Tapi White Fang belum mengetahuinya. Ini akan menghadapi pertempuran berdarah. 3 pelatih anjing baru saja menangkap seekor serigala. Taruh saja di pagar yang tinggi. Tapi saat mereka berbalik untuk pergi, White Fang segera melompat keluar. Lalu dia melompati kepala ketiga orang itu. Berdiri di belakang mereka. White Fang menunjukkan taringnya sebagai peringatan. Namun mereka bertiga tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia semakin dekat dengan White Fang. Tutupi saja dengan kain. Untuk menonjolkan sifat liar di tulang White Fang. Ketiganya menggunakan berbagai cara untuk membuatnya kesal setiap hari. Hingga mata White Fang dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka rela menyerah. Namun ini baru langkah pertama mereka. Yang ingin mereka lakukan adalah menggunakan White Fang untuk membantu mereka menghasilkan uang. Arena adu anjing penuh dengan orang-orang yang bertaruh. White Fang semakin ketakutan dengan pemandangan ini. Dengan perintah wasit, anjing serigala di seberang Anda akan langsung menerkam dan menggigit Anda. Untuk menyelamatkan hidup seseorang, White Fang tidak punya pilihan selain melawan. Menghadapi kekuatan absolut, semua orang lemah hanya bisa berdiri di pinggir. White Fang segera memenangkan pertandingan demi pertandingan. Dan ketiga penjahat itu juga menghasilkan banyak uang darinya. Namun, hadiah harian White Fang hanyalah tulang kecil yang menyedihkan. Baru keesokan harinya, lawan membawa seekor bulldog. Saya mendengar bahwa anjing ini memiliki sifat yang kejam. Tidak ada anjing yang bisa bertahan dari mulutnya. Benar saja, ia langsung membunuh White Fang begitu ia muncul di atas panggung. Gigit lehernya dalam satu gigitan. Tubuh White Fang perlahan melemah. Segera dia kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Tapi penjahat itu ingin membuat White Fang berdiri. Ambil saja tongkatnya dan pukul. Seseorang memeluknya dari belakang. Ternyata itu Jack. Dia mengambil White Fang yang sekarat, membawanya ke kediamannya, dan membalut gigi putih dengan perban sederhana. White Fang pernah menyelamatkan hidupnya. Sekarang mereka seimbang. Setelah itu, dia membawa Zia kembali ke kabinnya, dan merawatnya dengan baik. Akhirnya suatu hari ketika Jack kembali, melihat luka White Fang pada dasarnya telah pulih. Tapi White Fang sangat waspada terhadap manusia. Jack mendekati White Fang dengan hati-hati, dan kemudian mencoba melonggarkan rantai di lehernya. Siapa yang tahu itu saat ini? Gigi putihnya langsung menggigit tangan Jack. Teman-temannya menasihatinya untuk melepaskan White Fang. Namun Jack ingin menjalin kembali persahabatan dengannya. Setiap hari dia berusaha mendekati White Fang. Tapi White Fang selalu mewaspadainya. Jadi dengan upaya Jack yang terus-menerus, Zia akhirnya memakan makanan di tangannya. Jack sangat gembira dan mencoba mendekat. Dia perlahan mendekatkan tangannya ke giginya. Dan White Fang juga menunjukkan kepercayaannya pada Jack. Tidak menyerangnya. Hari-hari berlalu seperti ini. Hubungan antara Jack dan White Fang pun semakin dalam. Pada hari ini ketika saya mendulang emas, Jack baru saja memasuki tambang bersama White Fang. Tambang itu tiba-tiba runtuh. Jack dimakamkan di tambang. Ketika seorang teman masuk ke tambang, tapi dia melihat White Fang mati-matian menggali tanah di bawah kakinya. Akhirnya dengan usaha mereka, Jack berhasil diselamatkan. Ketika mereka keluar dari tambang, tapi saya menemukan banyak partikel emas di gigi dan cakar saya. Mereka sangat gembira dan kembali ke gua lagi. Tambang emas yang kaya ditemukan tepat di tempat Jack dimakamkan. Apakah kita menjadi kaya? Untuk menjamin kualitas emas, mereka membawa emas tersebut ke kota untuk diuji keesokan harinya. Tapi penjahat melihat White Fang. White Fang juga menggeram pada penjahat yang pernah menyerangnya. Penjahat itu segera berlari keluar melalui pintu belakang, dan memberitahu 2 orang lainnya tentang hal itu. Melihat gigi putih yang telah direstorasi, ketiga orang itu langsung mempunyai pikiran jahat. Mereka mengikuti Jack sampai ke kabin. Tunggu sampai Jack tertidur. Mereka naik ke atap dan menutup cerobong asap. Kemudian dia bersembunyi di luar pintu dan menunggu Jack keluar. Teman Jack baru saja membuka pintu, menangis dan makan satu suntikan hampir menimpanya. Segera ketiga penjahat itu datang dengan senjata mereka. Tidak hanya itu, mereka juga membakar kabin Jack dengan obor. Kedua Jack harus menggunakan kain lap untuk memadamkan api. Tapi saat ini, penjahat telah membuka pintu dan masuk. Saya melihat White Fang bergegas menuju penjahat itu. Pemimpin jahat itu langsung dirugikan.
Melihat situasinya sudah selesai, pemimpinnya bersiap melarikan diri. Tapi White Fang menghampirinya dalam satu langkah cepat. Dan pukul dia diselokan dengan satu gigitan. Ketiga penjahat itu ditundukkan seperti ini. Akhirnya. Dan Jack juga tinggal di sini bersama White Fang.